Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian model pembelajaran instructional games. Instructional games sendiri adalah salah satu wujud dari metode pembelajaran berbasis PJ. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertiannya tentang apa sih itu instructional games. Menurut Mulyadi dalam papernya menjelaskan bahwa instructional games merupakan perangkat lunak yang didesain untuk meningkatkan motivasi dengan menambahkan aturan permainan dan kompetensi dalam aktivitas pembelajaran. Sedangkan menurut Rusman, instructional games merupakan salah satu bentuk dalam metode dalam KBI. Tujuan instructional game sendiri adalah untuk menyediakan pengalaman belajar siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Instructional games dapat dilihat dari memperkenalkan bentuk pembelajaran melalui permainan yang sudah dibuat secara rapi, sehingga pelajaran lebih menantang dan juga tentunya menyenangkan. Semua permainan mempunyai komponen dasar untuk menambahkan semangat motivasi dengan memperlihatkan cara berkompetensi yang baik agar mencapai sesuatu yang diharapkan, yaitu tujuan pembelajaran. Terima kasih. Oke, sekarang kita berlanjut pada tujuan dari model pembelajaran berbasis instructional games. Tujuan dari model pembelajaran instructional games ini yaitu untuk menyediakan pengalaman belajar bagi siswa melalui permainan. Selain itu, instructional games juga dapat digunakan siswa untuk memperoleh berbagai macam informasi seperti fakta, proses, fungsi, struktur, dan lain-lain. Dan siswa juga bisa belajar bagaimana caranya bersosialisasi dengan siswa yang lain. Kemudian siswa juga bisa bekerja sama secara tim. Selain itu, siswa juga dapat disiplin melalui permainan-permainan yang ada peraturannya. Seperti itu, lanjut manfaat akan dijelaskan oleh penyaji. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis instructional games. Kegiatan belajar dalam permainan ini semakin populer dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan guru menyadari potensi yang dimiliki untuk memotivasi peserta didik. Nah, beberapa hal yang menjadi manfaat dalam model instructional games ini diantaranya yang pertama yaitu tercapainya tujuan pembelajaran, yang mana meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kedua, untuk membelajarkan peserta didik. Yang ketiga, yaitu untuk memperoleh beragam informasi seperti fakta, prinsip, proses, struktur, dan sistem yang dinamis. Yang keempat, untuk melatih kemampuan dalam hal memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan dalam kerjasama, serta kemampuan dalam hal sosial seperti komunikasi, sikap, etika, dan kemampuan insidensial, yaitu kompetensi yang alami. Yang kelima, yaitu kemampuan melatih peserta didik untuk bekerja sama dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam membina disiplin peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis instructional games. Kelebihannya yang pertama, menyediakan kerangka yang menarik. Permainan menyediakan kerangka yang menarik untuk kegiatan pembelajaran. Di sini, permainan bisa menarik karena dalam permainan terdapat unsur-unsur yang diselipkan sehingga memberikan kesenangan. Permainan tak mengenal usia, baik itu anak-anak, muda, bahkan tua bisa mendapatkan kesenangan dalam permainan tersebut. Khusus dari permainan dalam pembelajaran bisa didapatkan pula pengetahuan di dalamnya. Kelebihan yang kedua, memberikan sesuatu yang baru. Permainan memberikan sesuatu yang baru dibandingkan dengan rutinitas kelas yang biasanya. Permainan bisa membangkitkan
minat dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran dengan sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, kelebihannya adalah suasana yang santai dan menyenangkan. Dengan adanya suasana yang santai dan menyenangkan dalam permainan sangat membantu bagi penggunanya dan dapat menghindari dari pembelajaran yang terstruktur. Kelebihan yang keempat, menjaga pembelajar agar tetap tertarik pada tugas. Permainan di sini membantu pembelajar agar tertarik pada tugas yang diulang-ulang, seperti menghafal tabel, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, menjadi kontraproduktif. Kompetisi dalam permainan bisa menjadi kontraproduktif untuk pembelajaran yang kurang berminat dalam berkompetisi yang lemah dalam pemahaman materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, larut dalam kesenangan dalam bermain. Tanpa pengawasan dan manajemen yang baik, maka murid akan larut dalam kesenangan bermain dan gagal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja karakteristik model pembelajaran berbasis instructional games. 1. Ada tujuan. Jadi di dalam model pembelajaran instructional games ini perlu menyampaikan apa tujuan dari games tersebut, yaitu untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan, minimal dengan menyampaikan skor yang diharapkan. Yang kedua, ada aturan. Sama seperti games lainnya, semua games pasti ada aturannya. Begitu pula model pembelajaran berbasis instructional games perlu disajikan aturan yang berupa tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta didik selama program pembelajaran ini berlangsung. Ketiga, ada kompetisi. Dalam pembelajaran model instructional games ini perlu adanya kompetisi, yaitu berupa melawan diri sendiri, melawan kesempatan, ataupun mengejar waktu. Jadi semacam ada dorongan untuk mereka peserta didik itu menyelesaikan games sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, ada tantangan. Dalam permainan pastinya ada tantangan. Pula model pembelajaran instructional games ini perlu adanya tantangan, di mana itu menciptakan tantangan tersebut. Yang kelima, ada hayalan. Permainan biasanya mengandalkan imajinasi yang berkembang untuk memberikan motivasi bagi pemain. Yang keenam, ada keamanan. Permainan ini menyediakan cara yang aman untuk menghadapi bahaya nyata seperti perang. Jadi, beberapa permainan itu perlu hati-hati agar tidak menanamkan hal yang tidak patut dilakukan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah hiburan. Hampir semua permainan bertujuan untuk menghibur. Jadi, permainan pembelajaran ini adalah perlu memotivasi siswa. Selanjutnya adalah komponen model pembelajaran berbasis instructional games. Bagian pertama ada pendahuluan. Tujuannya adalah untuk mengatur tahapan permainan dan memastikan bahwa siswa itu memahami apa yang sedang dilakukan. Di bagian pendahuluan meliputi judul, tujuan, aturan, petunjuk bermain atau instruksi penggunaan, dan opsi permainan atau pilihan permainan. Bagian kedua ada badan instructional games. Pada bagian ini meliputi skenario permainan, tingkatan permainan, pelaku permainan, peranan dari masing-masing permainan, tantangan dalam pencapaian tujuan, rasa ingin tahu, ada kompetisi positif, kemudian ada hubungan antara bermain dengan pembelajaran, ada kemampuan melawan kesempatan, dan pilihan menang atau kalah. Yang terakhir, bagian penutup atau closing. Nah, di akhir permainan, pendidik harus memberitahu siapa pemenangnya dan memberitahu berapa skor yang didapat, kemudian memberikan penghargaan atau hadiah, yang terakhir memberikan informasi dan konfirmasi, terutama informasi dengan feedback yang cocok untuk peserta didik dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi yang telah diajarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembelajaran TIK berbasis instructional games. Dalam tahapan tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan produksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis game dengan bimbingan guru. Dalam tahap pertama yaitu perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, dengan tujuan agar model ini bisa memberikan manfaat dengan mempermudah meningkatkan hasil proses belajar siswa.
Dan yang kedua, perencanaan program instructional games harus memperhatikan pendahuluan, tujuan pembelajaran, dan pengalaman belajar. Dan yang ketiga, membuat flow chart atau konsep permainan. Dalam flowchart yang pertama itu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu siswa diberikan pilihan game sebanyak 3. Kemudian siswa diberikan petunjuk permainan dan informasi mengenai permainan. Kemudian siswa bermain permainan tersebut dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jika tahap 2, siswa tidak bisa menyelesaikan permainan tersebut, maka siswa akan mengulang ke tahap pertama dan selanjutnya. Kemudian pada akhir dari game, siswa diberikan total dari semua permainan, bagaimana pencapaian dalam permainan tersebut, dan diberikan informasi apakah mereka sukses dalam program pembelajaran ini atau tidak. Kemudian diberikan kesimpulan mengenai permainan yang sudah dipermainkan, agar mereka dapat mengkaitkan permainan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap proses produksi instructional games. Pada tahap ini berisi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan itu berisi tentang judul program, tujuan program, kemudian aturan, petunjuk bermain, dan pilihan permainan. Pada tahap inti berisi tentang skenario yang akan dilalui, kemudian tingkatan realitas pemain, peranan pemain, penyajian rasa ingin tahu, kompetisi, hubungan game dengan pelajaran, kemudian melawan kesempatan, adanya informasi menang atau kalah, dan adanya interaksi secara bergiliran. Pada tahap penutupan itu berisi tentang opsi melanjutkan atau opsi keluar, yaitu quit. Siswa bebas memilih antara 2 opsi tersebut. Dan kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu penerapan pembelajaran game oleh panduan guru. Pada tahap ini, siswa dibimbing oleh gurunya masing-masing dalam menjalankan game. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis instructional game. Dalam melakukan pembelajaran berbasis game, guru dan siswa pasti membutuhkan berbagai media agar dapat melakukan proses belajar mengajar. Contohnya seperti komputer, handphone, LCD proyektor, dan PowerPoint. Yang pertama, komputer. Komputer merupakan sebuah alat yang biasanya dipakai untuk mengelola sebuah data menurut rumus perintah atau prosedur. Pengertian komputer sendiri merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Manfaat dari komputer sendiri merupakan sebagai sarana komunikasi. Komunikasi tidak hanya gadget saja yang dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Komputer juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai sarana pendidikan. Komputer sangat bermanfaat sekali untuk menunjang pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar. Manfaat komputer di dalam bidang pendidikan. 1. Sebagai media pembelajaran modern. Kedua, memudahkan mengerjakan tugas. Ketiga, dapat digunakan untuk ujian secara online. 4. Mampu mencetak generasi kekinian. Contoh yang kedua yaitu handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik 2 arah yang bisa dibawa kemana-mana. Handphone merupakan alat yang berguna untuk mengirimkan pesan berupa suara atau SMS. Sisi lain handphone yaitu untuk menangkap siaran video, televisi, juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video game, serta internet lainnya. Contoh yang ketiga ada LCD. LCD merupakan salah satu jenis telekomunikasi yang telah ada sejak dulu. LCD tersebut merupakan layar digital yang dapat menampilkan nilai yang dihasilkan oleh sensor dan dapat menampilkan menu yang terdapat pada aplikasi. Yang keempat ada proyektor. Proyektor merupakan
Perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding. Ini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentator dengan menggunakan beberapa slide. Sekian penjelasan dari contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis instructional game.